Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Nabila Hanif dengan NIM 333210038. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia dari PowerPoint yang 100. Dan kali ini topik pembahasannya yaitu yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Kedua ada ketetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP. Yang ketiga ada hubungan KC dan KP. Dan yang keempat ada aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi yaitu ada perubahan konsentrasi. Apabila dalam sistem kesetimbangan homogen, konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Bila zat dilencerkan dengan menambah air pada sistem, maka kesetimbangan bergeser pada jumlah molekul terbatas. Misal, karbon dioksida yang dilarutkan dalam air akan berada dalam kesetimbangan berikut. Jika mayoritas gas karbon dioksida ditambah, maka kesetimbangan akan terganggu. Kesetimbangan reaksi bergeser ke arah hidrogen karbonat. Kemudian akan terbentuk kembali kesetimbangan baru dalam rangka mengatasi adanya perubahan tersebut. Sebaliknya, jika molaritas hidrogen karbonat ditambah, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan pada gas karbon dioksida. Yang kedua ada perubahan volume atau tekanan. Jika dalam suatu sistem kesetimbangan dilakukan aksi yang menyebabkan perubahan volume atau bersamaan dengan perubahan tekanan, maka dalam sistem akan mengadakan reaksi berupa pergeseran kesetimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika tekanan diperbesar dan volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi kecil. Yang kedua, jika tekanan diperkecil dan volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi besar. Nah, reaksi kesetimbangan berikut, jumlah koefisien reaksi di kanan yaitu sama dengan 2, dan jumlah koefisien reaksi di kiri sama dengan 1 ditambah 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Pada sistem kesetimbangan di mana jumlah koefisien reaksi sebelah kiri sama dengan jumlah koefisien reaksi sebelah kanan, maka perubahan tekanan atau volume tidak menggeser letak kesetimbangan. Yang ketiga ada perubahan suhu. Kenaikan suhu reaksi kesetimbangan kimia secara termodinamika akan menaikkan kecepatan reaksi. Perubahan kesetimbangan akibat perubahan suhu harus dilihat dari sifat reaksi tersebut. Apa merupakan reaksi eksoterm atau endoterm? Berdasarkan kesetimbangan menurut hukum Van Hoff yang pertama, bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor, yaitu ke arah reaksi endoterm. Yang kedua, bila pada sistem kesetimbangan suhu diturunkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membebaskan kalor, yaitu ke arah reaksi eksoterm. Contohnya pada pesan berikut, pada reaksi kesetimbangan ini, reaksi pembentukan SO3 merupakan reaksi yang mengeluarkan suhu panas serta eksoterm. Apabila pada kesetimbangan tersebut dilakukan perubahan suhu, misal suhu dinaikkan, maka sistem berusaha mengatasi perubahan suhu tersebut dengan cara menyerap panas yang diberikan. Dengan demikian, kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm, yaitu ke arah reaktan. Sedangkan jika suhu diturunkan, maka sistem kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Dalam hal ini, ke arah pembentukan produk yaitu gas SO3. Yang keempat ada pengaruh katalisator terhadap kesetimbangan. Fungsi katalisator dalam reaksi kesetimbangan adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan dan tidak merubah letak kesetimbangan atau harga tetapan kesetimbangan KC tetap. Hal ini disebabkan katalisator mempercepat aksi ke kanan dan ke kiri sama besar. Selanjutnya ada tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP, yaitu merupakan konstanta, angka atau nilai tetap perbandingan zat ruas kanan dengan ruas kiri pada suatu reaksi kesetimbangan. Setiap reaksi memiliki nilai K yang khas yang hanya berubah dengan pengaruh suhu. Rumus tetapan kesetimbangan KP merupakan perbandingan atau hasil bagi antara tekanan parsial zat-zat ruas kanan dengan tekanan parsial zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Hanya zat yang berfasa gas yang diperhitungkan dalam rumus tetapan kesetimbangan KP. Zat dengan fasa selain gas tidak dicantumkan dalam rumus tetapan kesetimbangan, tetapi diberi nilai sama dengan 1. P sama dengan tekanan parsial zat ruas kanan pangkat koefisien dibagi tekanan parsial zat ruas kiri pangkat efisien. Contoh soal yang pertama, dalam suatu ruang dicampur 5 mol HCl3 dan 5 mol Cl2. Setelah gas Cl2 bereaksi 20%, tercapai kesetimbangan.
Bila P total sama dengan 3 atmosfer, maka hitunglah tetapnya kesetimbangan Kp. Misalnya gas Cl2 bereaksi 20%, artinya jumlah mol yang bereaksi sama dengan 0,2 kali 5 yaitu 1. Pada mula-mula PCl3 itu 5, Cl2 5, dan PC5-nya belum diketahui. Pada reaksi PCl3 dikurang 1, Cl2 dikurang 1, dan PCl5 ditambah 1. Maka ditemukan kesetimbangannya PCl3 4, Cl2-nya 4, dan PCl5-nya 1. Mol totalnya yaitu jumlah mol setimbang sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 1 yaitu 9. Yaitu P pada Cl3 sama dengan mol PCl3 dibagi mol total sama dengan dikali P total sama dengan 4/9 dikali 3 sama dengan 4/3. PCl2 sama dengan 4/9 dikali 3 sama dengan 4/3. PCl5 sama dengan 1/9 dikali 3 sama dengan 1/3. Maka Kp sama dengan PCl5 dibagi PCl3 dikali PCl3. Didapatkan nilai Kp-nya 3/16. Soalnya yang nomor 2, dalam ruang 1 liter dicampur 4 mol zat A dan 5 mol zat B. Nah, reaksi kesetimbangannya pada berikut. Jika pada saat setimbang diperoleh 2 mol C dan tekanan total 10 atmosfer, maka hitunglah nilai Kp. Misalnya pada setimbang diperoleh 2 mol C, itu artinya C yang bereaksi sama dengan 2 mol. Sedangkan mol yang bereaksi untuk zat A dan B disesuaikan dengan koefisien reaksinya. Nah, pada mula-mula A itu 4, 2B itu 5, dan C itu tidak diketahui. Reaksinya 4 dikurang 2, B dikurang 4, dan C-nya dikurang 2. Maka diketahui setimbang yaitu A itu 2, B itu 1, dan C itu 2. Mol total sama dengan jumlah mol setimbang yaitu 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 5. Maka dapatkan PA sama dengan 4 atmosfer, PB sama dengan 2 atmosfer, dan PC sama dengan 4 atmosfer. Lalu didapatkan Kp sama dengan 4/4 dikali 2/2, yaitu 1/4 atau 0,25. Selanjutnya ada hubungan Kc dan Kp. Dalam keadaan kesetimbangan, reaksi terdapat hubungan antara konsentrasi zat reaksi dengan zat hasil reaksi. Hubungan antara konsentrasi zat yang berada dalam keadaan seimbang dinyatakan dengan suatu besaran yang disebut tetapan kesetimbangan. Besarnya tetapan kesetimbangan tergantung pada suhu dan konsentrasi zat. Tetapan kesetimbangan kimia dapat dinyatakan dalam Kc dan Kp. Tetapan kesetimbangan yang dilambangkan dengan Kc menyatakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat ini hanya berlaku untuk zat-zat dengan fasa gas dan larutan, sedangkan zat yang berfasa padat atau solid dan liquid atau cair tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangannya. Untuk kesetimbangan zat dalam wujud gas, tetapan kesetimbangan dapat dinyatakan dengan Kp yang merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Dengan P yaitu pressure. Pada reaksi berikut, A ditambah BB, reaksi CC ditambah DD, maka persamaan Kc dan Kp-nya adalah Kc sama dengan C pangkat C, D pangkat B, per A pangkat A, B pangkat B. C sama dengan PC pangkat C, PD pangkat D, per PA pangkat A, PB pangkat B. Hubungan antara Kc dan Kp dapat dirumuskan sebagai berikut untuk sistem gas. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, dengan R yaitu tetapan gas umum, yaitu suhu, satuannya Kelvin, dan delta N itu selisih koefisien gas produk dengan reaksi. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui reaksi kesetimbangan berikut. Pada suhu 300 Kelvin, reaksi di atas memiliki Kc yaitu 0,3 mol per liter. Nah, jika R-nya itu 0,082 L atmosfer per mol K, maka harga Kp pada suhu 300 Kelvin untuk reaksi di atas adalah jawab yaitu dihitung delta N-nya dulu, yaitu N kanan dikurang N kiri sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Selanjutnya dihitung Kp-nya yaitu Kc dikali RT pangkat delta N. Dimasukkan dan ditemukan hasilnya 7,38 atmosfer. Contoh soal yang kedua, yaitu zat A2B terurai menurut reaksi.
Jika Kc-nya itu 2,5 dikali 0 pangkat min 2, tentukan Kp pada suhu 27 derajat Celcius dengan R-nya 0,082. Pada soal ini diketahui koefisien reaksi A yaitu sama dengan 2 dan koefisien hasil reaksi B ditambah C yaitu sama dengan 3. Lalu dihitung di Kp sama dengan Kc dikali Re dipangkatkan B plus C dikurang A. Lalu didapatkan hasilnya 61,5 dikali 10 pangkat min 2. Selanjutnya, aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Reaksi kesetimbangan banyak diterapkan dalam proses industri kimia. Tujuannya untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, para ahli kimia industri berusaha mencari metode yang tepat agar dapat memperoleh hasil produksi maksimal. Metode yang ditempuh yaitu membuat kesetimbangan bergeser ke arah produk dan menjaga agar produk tidak kembali menjadi zat awal. Selain itu, menggunakan bahan baku sehemat mungkin dan waktu yang singkat. Kondisi ini dinamakan kondisi optimum. Di antara industri kimia yang menerapkan kesetimbangan yaitu industri pembuatan amonia dan asam sulfat. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.